Israel dekade ini terjadi tepat pada pukul 8 pagi saat matahari mulai naik menyinari lembah perbatasan. Komando Utara IDF dengan arogansi yang tak terukur memutuskan untuk melancarkan serangan frontal assault terhadap pangkalan utama TNI Benteng Garuda. Mereka berasumsi bahwa pada jam tersebut pasukan TNI sedang sibuk dengan pergantian shift jaga atau kegiatan apel pagi rutin sehingga pertahanan akan longgar. Satu batalion tempur penuh dari Brigade Golani diperkuat elemen pasukan khusus Egos bergerak maju secara terbuka tanpa perlindungan kegelapan, didukung oleh tank Merkava dan APC Namer. Mereka memotong kawat berduri perbatasan dan merangsek masuk ke zona penyangga dengan formasi tempur agresif, yakin bahwa shock efek serangan pagi akan melumpuhkan TNI. Namun mereka salah besar. Radar pengawas darat dan drone pengintai TNI telah mendeteksi konsentrasi pasukan mereka sejak subuh. Pasukan TNI tidak sedang apel. Mereka sudah berada di posisi tempur, combat stations, di balik bunker beton dan tanggul tanah, menunggu dengan sabar. Ketika barisan depan infanteri IDF memasuki area terbuka yang bermandikan cahaya matahari pagi, Komandan TNI memberikan perintah tembak. Seketika itu juga, keheningan pagi pecah oleh ledakan ribuan munisi. Senapan mesin berat 12,7 mm, mortir 81 mm, dan kanon 20 mm dari kendaraan ANOA menyapu area terbuka yang terang benderang itu. Karena visibilitas yang sempurna, akurasi tembakan TNI mencapai 100%. Barisan depan IDF yang sombong itu hancur lebur dalam detik pertama. Tubuh-tubuh mereka terpental ke udara, helm-helm berhamburan, dan darah menyembur jelas terlihat di bawah sinar matahari. Serangan pagi yang mereka rencanakan berubah menjadi eksekusi massal di lapangan terbuka. Gimana sih hasilnya kalau kita simpen saham BCA dari 3 tahun yang lalu? Di sini kita bisa lihat histori harga saham BCA dari... Merespon serangan tersebut, TNI tidak hanya bertahan secara pasif. Unit artileri Medan TNI segera melancarkan serangan balasan, counter battery fire, ke titik asal serangan musuh di seberang perbatasan Israel. Karena cuaca pagi yang cerah dan minim kabut, drone pengintai TNI dapat mengirimkan koordinat visual pangkalan Aju, staging area IDF dengan presisi tinggi. Baterai roket dan howitzer TNI melepaskan tembakan salvo yang menghantam posisi artileri pendukung dan depot logistik IDF. Ledakan dahsyat mengguncang tanah Israel. Gudang amunisi lapangan yang ditumpuk IDF untuk mendukung serangan ini meledak terkena hantaman langsung, menciptakan bola api raksasa yang membakar langit pagi. Tenda-tenda komando, truk pengangkut bahan bakar, dan kendaraan evakuasi medis yang diparkir rapat hancur lebur. Pemandangan kehancuran ini terlihat jelas dari pos TNI. Asap hitam pekat membubung tinggi, kontras dengan langit biru. Pasukan IDF yang sedang dibantai di depan gerbang TNI menoleh ke belakang dan melihat pangkalan mereka terbakar. Harapan mereka untuk mundur atau mendapatkan suplai musnah seketika. Mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan sendirian di zona kematian tanpa rumah untuk kembali. Kehancuran infrastruktur pendukung ini sangat total, memutus jalur logistik dan komunikasi, serta memastikan bahwa 230 tentara yang menyerang tidak akan pernah pulang, kecuali dalam kantong mayat. IDF mencoba menggunakan keunggulan lapis baja mereka untuk mendobrak pertahanan TNI. 5 tank Merkava MK4 dan 4 APC berat Namer bergerak maju, debu beterbangan di belakang rantai roda mereka. Di bawah sinar matahari pagi, siluet tank-tank besar ini menjadi target yang sangat kontras dan mudah bidik bagi tim anti-tank TNI. Prajurit TNI yang bersenjata rudal Javelin dan senjata tanpa tolak balik Carl Gustav menunggu hingga tank-tank tersebut masuk ke jarak efektif optimum. Tembakan salvo dilepaskan, rudal-rudal TNI meluncur dan menghantam bagian atas dan samping tank Merkava. Sistem proteksi aktif trofi gagal merespon serangan saturasi jarak dekat. Ledakan amunisi di dalam tank terjadi seketika. Menara meriam tank seberat 60 ton terlempar ke udara, jatuh berdebu menghancurkan infanteri di dekatnya. Api yang menyala dari dalam tank terlihat sangat terang meski di pagi hari. Kru tank di dalamnya terpanggang hidup-hidup dalam suhu ribuan derajat. Tank mereka berubah menjadi oven besi. Kendaraan Namer yang membawa pasukan elit Egos juga dihantam roket di bagian pintu belakang, meledakkan kompartemen pasukan. Potongan tubuh dan logam berhamburan ke jalan akses pangkalan.
Bangkai-bangkai kendaraan ini terbakar hebat. Asap hitamnya menutupi matahari pagi, menciptakan bayangan kematian yang panjang di atas medan pertempuran. Kavaleri kebanggaan Israel telah diubah menjadi rongsokan besi tua dalam waktu kurang dari 20 menit. Setelah kendaraan lapis baja mereka hancur, pasukan infanteri IDF terpaksa bertempur di area terbuka yang datar dan tanpa perlindungan, open killing ground. Pukul 8.30 pagi, matahari semakin tinggi, menghilangkan bayangan tempat bersembunyi. Mereka terekspos sempurna di hadapan penembak jitu dan senapan mesin TNI yang berada di posisi ketinggian. Pembantaian yang terjadi kemudian sangatlah brutal. Pasukan Raider TNI menyapu lapangan dengan tembakan silang, crossfire. Tubuh-tubuh tentara Israel berjatuhan satu persatu seperti domino. Darah merah segar mereka terlihat sangat kontras di atas tanah yang kering dan berdebu. Tidak ada tempat untuk lari. Granat pelontar otomatis meledak di antara kerumunan tentara yang panik, mencabik-cabik formasi mereka. Tentara Israel berteriak histeris, mencoba menggali lubang perlindungan dengan tangan kosong di tanah keras. Namun, peluru TNI lebih cepat. Pasukan elit yang dilatih untuk perang malam hari ternyata sangat rapuh dan tidak kompeten saat dipaksa bertempur di medan terbuka yang terang benderang melawan musuh yang memiliki posisi pertahanan superior. Ratusan tentara tewas dalam posisi merangkak atau tertelungkup, punggung mereka penuh lubang peluru. Ladang di depan benteng Garuda berubah menjadi karpet mayat. Angka kematian melonjak drastis menuju 230 orang, tanpa ada tanda-tanda perlawanan berarti dari pihak musuh yang sudah hancur mentalnya. Cahaya matahari pagi memberikan visibilitas sempurna, high definition visibility, bagi para sniper TNI. Mereka tidak memerlukan alat bantu penglihatan malam. Target mereka terlihat jelas dengan mata telanjang melalui teleskop senapan. Sniper TNI dari Satuan Kopassus mulai melakukan pembersihan selektif. Target utama adalah para perwira lapangan, operator radio dan penembak senjata bantuan. Kepala-kepala terha Israel meledak terkena peluru kaliber .50 dengan detail yang mengerikan. Helm taktis mereka pecah berkeping-keping. Sniper TNI menembak dengan ketenangan luar biasa, satu peluru satu nyawa. Teror psikologis melanda sisa pasukan IDF. Mereka melihat rekan mereka jatuh mati tiba-tiba di samping mereka, otak berhamburan di rumput, tanpa mendengar suara tembakan karena jarak jauh dan penggunaan peredam.